Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Saya harap kalian tetap sehat dan bersemangat. Anak-anak, pembelajaran jarak jauh hari ini adalah di kelas 4, yaitu mengenai tema 2, subtema 2, muatan IPS, tentang pemanfaatan hewan dan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari dan pemanfaatan sumber daya alam, bersama saya Ustazah Eva Gloriawati SHSPD di SD Al-Ikhlas Tercinta. Pemanfaatan hewan dan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia memiliki sumber daya alam berupa hewan dan tumbuhan yang sangat melimpah. Hewan dan tumbuhan banyak dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Manusia memanfaatkan hewan dan tumbuhan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan membuat kerajinan. Berikut merupakan pemanfaatan hewan dan tumbuhan bagi manusia. Pemanfaatan tumbuhan bagi manusia. Yang pertama, sebagai pembersih udara dan penyejuk lingkungan. 2. Sebagai sumber pangan. 3. Sebagai bahan bangunan. Dan keempat, sebagai bahan sandang. 5. Sebagai obat-obatan. 6. Menambah nilai estetika. 7. Bahan baku industri. 8. Bahan pewarna alami. Dan 9. Bahan penyedap makanan. Mari kita lihat pemanfaatan hewan bagi manusia. Yang pertama, sebagai bahan sandang. Contohnya, kain sutra dari ulat sutra, kain wol dari bulu biri-biri, bulu alpaka untuk bahan pakaian, kulit hewan yaitu sapi, kerbau, dan kambing dijadikan bahan baku membuat jaket, tas, dompet, dan lain-lain. Yang kedua, sebagai sumber pangan. Contohnya, sapi dan kambing dapat dimanfaatkan daging, susu, kulit, dan tanduknya. Ayam dimanfaatkan daging, telur, dan bulunya. Yang ketiga, sebagai bahan obat. Contohnya, bisa ular, cacing untuk obat tipes, minyak ikan untuk nutrisi perkembangan anak, ekstrak siput laut untuk mengobati diabetes, dan minyak hiu untuk obat kanker. Berikutnya yang keempat, dimanfaatkan tenaganya. Contohnya, sapi dan kerbau di daerah pedesaan dimanfaatkan menarik gerobak atau membacak sawah, dan kuda untuk menarik kereta. Yang terakhir, sebagai bahan kerajinan. Contohnya, kerajinan wayang dibuat dari kulit sapi, kerbau, maupun kambing. Sedangkan kulit ular dan buaya bisa dijadikan ikat pinggang, tas, dan sepatu. Cangkang kerang bisa dijadikan kerajinan. Setelah kita belajar bagaimana pemanfaatan tumbuhan dan hewan dalam kehidupan sehari-hari, sekarang marilah kita belajar mengenai pemanfaatan sumber daya alam bahan bakar. Apa saja? Kita belajar tentang batu bara, yang kedua minyak bumi, dan ketiga adalah gas alam. Batu bara. Batu bara adalah sisa dari fosil tanaman purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun yang lalu. Batu bara merupakan salah satu sumber energi yang melimpah di Indonesia. Bahkan Indonesia menempati peringkat keempat dari 10 besar negara-negara penghasil batu bara. Batu bara banyak dipakai dalam sebuah industri dan perusahaan pengolah energi. Karena proses pembuatan batu bara memerlukan waktu yang sangat lama, batu bara harus digunakan secara hemat dan bijaksana. Batu bara mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi perekonomian masyarakat. Sekarang ini, batu bara banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari kegiatan rumah tangga, usaha kecil, usaha menengah, sampai tingkat industri. Berikut ini manfaat batu bara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai pembangkit listrik. Bahan bakar utama pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG diubah sebagai bahan bakar dalam bentuk uap panas dan menjadi sumber tenaga pembangkit listrik. Yang kedua, menghasilkan metanol. Bahan bakar cair atau yang disebut metanol bermanfaat untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Yang ketiga, sebagai bahan bakar kompor briket. Briket batu bara dapat digunakan sebagai bahan bakar kompor untuk memasak makanan sehari-hari. 4. Sebagai bahan bakar kereta api.
digunakan sebagai bahan bakar kereta api zaman dahulu karena harganya yang relatif murah dan hemat dalam pembakaran. Yang kelima, sebagai penghasil produk gas. Gas yang dihasilkan batu bara disedot dan diolah lagi menjadi bahan bakar, yaitu produk gas hidrogen dan solar serta untuk PLTG. Yang keenam, bahan pembuat pupuk dalam proses pembakaran biji plastik. Sisa pembakaran dapat diolah menjadi bahan pupuk pertanian yang menyuburkan tanaman. Batu bara berguna pula untuk proses pembakaran beberapa komponen biji plastik untuk pembuatan plastik yang berkualitas baik. 7. Sebagai bahan produksi besi dan baja. Pada batu bara terdapat residu yang bernama kokas. Kokas penting dalam peleburan biji besi dan baja sebagai tungku sembur. Batu bara juga berperan penting sebagai reduktor. Minyak bumi. Minyak bumi merupakan bahan bakar yang dihasilkan oleh alam dari sisa-sisa jasad redik hewan yang terpendam berjuta-juta tahun yang lalu atau yang disebut dengan fosil. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena prosesnya memakan waktu yang sangat lama. Minyak bumi mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan. Minyak bumi bisa digunakan untuk melakukan banyak aktivitas sehari-hari. Manfaat minyak bumi. Pertama, sebagai bahan bakar. Hampir semua produk dari minyak bumi dapat dimanfaatkan dan dipergunakan untuk bahan bakar, seperti bahan bakar untuk rumah tangga, industri, dan kendaraan. Yang kedua adalah sumber gas cair. Produk ini yang sering kita gunakan untuk kebutuhan dapur. Gas cair atau yang lebih sering kita kenal dengan nama LPG juga didapatkan dari hasil pengolahan minyak bumi. Yang ketiga adalah bahan baku industri kimia. Dalam proses pengolahan minyak bumi menghasilkan senyawa yang berperan dalam memproduksi beberapa bahan kimia seperti cat dinding, cat mobil, dan beberapa produk plastik. Yang keempat adalah pembangkit listrik. Minyak bumi diolah secara khusus sebagai pembangkit listrik akan menghasilkan tenaga uap. Uap panas akan menggerakkan turbin pada pembangkit listrik dan diterima dan digerakkan dengan kumparan magnet penghasil listrik. Yang terakhir adalah penggerak listrik tenaga surya. Komponen pengolahan minyak bumi dipergunakan untuk menggerakkan penggerak listrik tenaga surya. Hasil olahan minyak bumi dan manfaatnya. 1. Aftur untuk bahan bakar pesawat terbang. 2. Bensin, premium, pertalite, dan pertamax untuk bahan bakar kendaraan bermotor. 3. Solar untuk bahan bakar kendaraan diesel. 4. Minyak tanah untuk bahan bakar lampu minyak dan kompor minyak tanah. 5. Oli, bahan cairan untuk pelumas mesin. 6. LNG, liquid natural gas untuk bahan bakar kompor gas. 7. Aspal untuk bahan pembuat jalan. 8. Parafin untuk bahan pembuat lilin. Dan 9. Vaselin, salep untuk obat. Gas alam. Gas alam merupakan salah satu bahan bakar yang dihasilkan dari fosil tanaman dan hewan yang terkubur dalam tanah selama jutaan tahun. Gas alam menjadi sumber energi yang mudah terbakar. Gas alam terdiri dari senyawa hidrogen dan karbon. Gas alam menjadi sumber energi yang sangat aman. Manfaat gas alam. 1. Gas alam sebagai bahan bakar untuk kendaraan. Gas alam dapat digunakan untuk bahan bakar berbagai jenis kendaraan, dapat dibentuk dalam material CNG atau LNG. Gas alam lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar bensin ataupun solar. Yang kedua, gas alam sebagai sumber pembangkit listrik. Gas alam dapat dijadikan alternatif untuk pembangkit listrik menggantikan batu bara dan minyak bumi. Yang ketiga, gas alam untuk kesehatan lingkungan. Gas alam ramah lingkungan karena tidak menghasilkan asap yang mencemari lingkungan. Yang keempat adalah gas alam untuk industri. Gas alam bisa menjadi sumber bahan bakar baku bagi beberapa industri, seperti pengolahan pupuk, industri pengolahan metanol, dan industri pengolahan plastik. Beberapa jenis industri lain yang menggunakan bahan baku dari gas alam adalah industri pengelasan biji baja,
industri pengolahan bahan untuk pemadam api, dan industri rekayasa hujan. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran. Thanks for watching. See you next. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.